Semoga sehat walafiat semuanya ya. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak semuanya, bahasan pertama kita adalah mari berperilaku jujur. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak sudah menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Yo, sudahkah? Nah, bagus kalau anak-anak sudah berperilaku jujur. Alhamdulillah. Nah, ada anak-anak yang sudah berperilaku, sebagian sudah berperilaku jujur, menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat adalah yang sebenarnya. Coba perhatikan gambar yang ada di layar ini ya. Nah, ini merupakan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, yang mana pada gambar tersebut menjelaskan tentang seseorang yang berperilaku jujur, yaitu menolak untuk dibayar atau disogok. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang jujur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-42. Nah, hikmah dari manfaat berperilaku jujur adalah pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Jadi kalau anak-anak sudah berperilaku jujur, siapapun akan percaya dengan apa yang anak-anak lakukan. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Jadi orang yang jujur mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Bagaimana anak-anak? Bisa berperilaku jujur? Insya Allah. Selanjutnya, mari kita membahas tentang perilaku amanah. Apakah amanah itu? Ada yang tahu? Nah, amanah adalah terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amanah merupakan
kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang. Nah, seperti amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang diwajibkan membayar zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan lain sebagainya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apakah ini? Nah, benar. Ini adalah orang yang sedang diberi amanah berupa jabatan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-27. Nah, amanah dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa coba? Iya, bagus. Misal anak-anak sudah mendirikan sholat 5 waktu, ya, sudah sholat 5 waktu kan? Ya, alhamdulillah. Baik, itu contoh dari amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu amanah terhadap sesama manusia. Nah, amanah ini meliputi hak-hak sesama manusia. Misalnya, anak-anak dititipkan pesan atau barang, maka kita anak-anak harus menyampaikannya kepada yang berhak menerima pesan atau amanah tersebut. Dan yang ketiga, yaitu amanah terhadap diri sendiri. Nah, ini dijalani dengan contohnya memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup. Nah, kemudian hikmah berperilaku amanah. Ada 3 hikmah berperilaku amanah. Yang pertama, apabila anak-anak sudah berperilaku amanah, maka anak-anak menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, hikmah dari amanah mendapatkan simpati dari semua pihak, baik itu kawan ataupun lawan. Yang ketiga, yaitu hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah. Nah, selanjutnya mari kita membahas perilaku istiqomah. Apa itu perilaku istiqomah? Apakah anak-anak sudah tahu? Nah,
perilaku istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Nah, dalam makna yang luas, istiqomah merupakan sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Jadi kalau anak-anak sudah berperilaku istiqomah, tidak akan mudah goyah. Nah, kemudian coba perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apakah ini? Nah, benar. Ini adalah gambar orang yang sedang beribadah atau berzikir. Nah, adapun ayat tentang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf surah ke-46 ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat ke-13. Nah, orang yang memiliki sifat sikap istiqomah, dia tidak mudah goyah. Adapun hikmah perilaku istiqomah, yaitu diantaranya orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, ya, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena dia tekun dan bulat. Yang ketiga, hikmah perilaku istiqomah yaitu selalu sabar serta mendirikan sholat, akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah materi kita kali ini tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan manfaat kepada anak-anak dan kita semua. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.